Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya kita boleh diberi kesempatan kembali saat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Harapan saya kiranya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, maupun yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan ibadah live streaming kami pada saat ini, kiranya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada dalam keadaan sehat. Di bulan yang baru ada berkat baru yang senantiasa ada buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami pada saat ini. Kami mau memulai ibadah kami pada saat ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan penyertaan dan berkat-Mu pada jalannya ibadah kami pada saat ini, hingga dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami pada saat ini, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah live streaming kami pada saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama berlangsungnya ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan setiap hari yang kita jalani, hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, hanya Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Untuk itu marilah dengan sungguh-sungguh kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan imanmu katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan sekali lagi, Engkau setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
padamu. Dengan iman katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya persilakan semua berdiri, jemaat Tuhan sendiri katakan satu-satunya. Haleluya Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya sandaran kehidupan kami Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan bersama-sama dengan imanmu katakan satu-satunya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya akan kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Biarlah Engkau sendiri yang hadir menyertai setiap kami, dan biarkanlah Roh Kudus menjamah setiap umat-Mu yang bersekutu dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Masih tetap berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Mari melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam kasih-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan apa? Oh yes, 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 asik. Sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Bapak Ibu sendiri katakan mengalir bersamamu. Haleluya. Bersamamu. Amin. Bersuka di dalam, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani bersama,
sukacita, katakan mengalir bersamamu Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka di dalam mengikutimu Tuhan dalam kekerasanmu. Mari bersama-sama melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam kasih kamu, sebab hanya Tuhan yang memampukan. Bersama-sama katakan mengalir bersamamu Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita siap dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan pujian ini sekali lagi dengan imanmu Tuhan. Mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu Tuhan.
kerinduan kami mau belajar kebenaran firman-Mu, diperbaharui lagi dari hari ke hari, sehingga manusia kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa memasuki bulan baru di bulan Juli ini, semata-mata karena anugerah besar Tuhan bagi kami semuanya. Kami mempersiapkan setiap bejana hati kami Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berotoritaslah Kau bagi kami semuanya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, amin. Saya percaya ketika kita bisa memasuki bulan Juli tahun 2020, ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan masih memberikan sebuah kepercayaan yang baru kepada kita untuk kembali kita menikmati sebuah kesempatan ini. Karena itu ketika kesempatan itu diberi bagi kita, bagi saudara dan saya, ayo kita semakin memperlengkapi diri dengan cara apa? Belajar diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga pada waktunya nanti ketika Dia datang kedua kali ke dunia ini, maka Dia akan mengangkat saudara dan saya dan menikmati sebuah warisan yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau terima warisan yang dari sorga? Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat tangan yang terangkat. Tangan yang terangkat menunjukkan bahwa imanmu mempercayai bahwa engkau akan bersama dengan Dia di sorga. Haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saudara yang ada di rumah-rumah saat ini tetap konsentrasi mendengar firman Tuhan. Amin. Tetap konsentrasi ya, keadaan apapun kita tetap konsentrasi, karena dengan kita konsentrasi kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kita akan buka dalam satu kitab kita, yaitu Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membuat tema malam hari ini, masa-masa yang sulit. Kalau kita melihat latar belakang daripada perikop ini, di sana pernah terjadi sebuah musibah kelaparan. Dan ini bukanlah musibah yang pertama sekali. Berarti sudah pernah terjadi. Dijelaskan bahwa kelaparan yang terjadi pertama sekali itu ada di zaman Abraham. Siapa Abraham? Abraham adalah orang tua daripada Ishak. Dan ternyata masa zaman Ishak, kelaparan itu terjadi kembali. Tetapi nanti di sini kita akan belajar, ada dua hal yang membedakan. Ada hal yang membedakan masa kelaparan zaman Abraham dengan masa kelaparan zamannya Ishak. Cara dua-duanya merespon, cara dua-duanya bereaksi itu berbeda. Makanya perbedaan inilah nanti kita akan bisa melihat sisi-sisi yang mau kita ambil dari Ishak. Ketika terjadi di masa-masa yang sulit, kita bisa mengambil respon yang positif. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kelaparan yang dilakukan oleh Ishak, dia pergi ke Gerar. Gerar ini adalah daerah orang Filistin yang dikepalai oleh seorang raja yang bernama Abimelek. Kenapa Ishak lari ke sana? Karena di daerah orang Filistin atau di Gerar ini masih banyak tersedia persediaan makanan. Nah, itulah sebabnya dia lari ke sana. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa dia lari ke sana? Itu ada alasannya. Karena kelaparan itu mengancam nyawanya sendiri dan juga seluruh keluarganya. Ini memberikan sebuah gambaran buat kita bahwa sebenarnya masa-masa krisis bagi banyak orang itu adalah masa-masa yang berat. Benar ya?
Itu masa-masa yang berat. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu sulit. Dan itu sama seperti masa-masa yang sekarang. Ketika virus corona masuk di berbagai negara, 200 lebih negara terdampak dengan virus ini. Saudara melihat bagaimana terjadi banyak kesulitan, kesusahan ada di sana. Dan kita melihat bagaimana manusia mulai gelisah, manusia mulai takut dengan keadaan. Apa yang terjadi seperti ini, setelah ini? Nah, ini menunjukkan bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengatasinya. Manusia berusaha, tapi belum menemukannya. Saudara-saudara yang kasih, manusia begitu kacau. Ketika mau bertemu dengan orang lain pun ada rasa curiga. Ini orang ini BE terjangkit COVID-19. Ya, sampai seperti itu. Ya, terjadi berbagai respon. Ada orang yang berespon positif, akhirnya bereaksi juga menjadi positif. Tapi ada juga orang-orang yang berespon negatif. Akhirnya apa? Reaksi yang dikeluarkannya juga negatif. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Ishak ini juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa juga mengalami namanya krisis. Krisis apa? Krisis dalam pekerjaan, krisis dalam ekonomi, krisis dalam pelayanan. Bisa juga mengalami krisis dalam rumah tangga. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, itu yang perlu kita pahami. Supaya kita jangan salah melangkah. Supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Karena masa-masa yang sulit adalah masa-masa yang berat. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada satu orang pun yang tidak terdampak dengan COVID-19. Virus ini begitu merajai seluruh dunia. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dari orang yang berduit sampai orang yang tidak berduit. Semuanya mengalaminya. Tadi pagi kita bercerita-cerita tentang perkuliahan. Bagaimana pembayaran kuliah? Tetap berjalan seperti biasanya. Pembayaran tetap berjalan. Kuliahnya di rumah. Enak dosen rek, untuk duit ora perlu ngajar. Saudara yang kekasih, saya cuma bisa mengatakan seperti ini. Itulah dampak yang ada. Kita tidak bisa mengatakan sebenarnya hati siapapun tidak mau bekerja dari rumah. Maunya bekerja di mana kita bekerja, ya di kantor, di gereja ya pelayanan seperti itu. Maunya kita berjalan seperti biasanya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah new normal. Saudara nggak bisa lagi berjalan tanpa masker. Saudara tidak bisa lagi naik mobil tanpa masker. Segala sesuatunya menjadi baru. Kita melihat dulu itu adalah sesuatu yang aneh. Orang pakai masker masuk kantor mesti dibuka. Karena itu menunjukkan ketidaksopanan. Tetapi sekarang saudara nggak menemukan hal seperti itu lagi. Saudara di gereja, saudara di kantor, dimanapun kita ada tetap harus memakai masker. Untuk apa? Menjaga. Supaya semuanya sehat. Ini namanya new normal, sesuatu yang baru. Sekalipun perjalanannya sudah normal, tapi ada hal-hal yang tidak bisa seperti yang dulu lagi. Saya mau katakan bahwa semuanya berdampak. Saudara-saudara yang kekasih, Ishak mengalami masa-masa krisis yang luar biasa. Dan bukan berdampak bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar. Apa yang dilakukan Ishak di dalam menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa krisis, masa-masa resesi yang dialaminya. Inilah nanti yang akan kita mau praktekkan dalam hidup kita. Kenapa? Ketika dia merespon sesuatu itu dengan benar, dia menikmati yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu kalau dia berespon yang baik, berespon yang positif, pastikan dia akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang mau kita contoh dari kehidupan Ishak. Apa yang dilakukan Ishak? Yang pertama adalah Kejadian 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Hal yang pertama yang dilakukan Ishak dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa krisis, masa-masa yang resesi,
Dia yang pertama dia lakukan adalah belajar tetap mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan mengatakan janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan untuk mendengar suara Tuhan itu sebenarnya mudah. Seseorang bisa mendengar suara Tuhan kalau dia memiliki yang namanya intimasi bersama dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kenapa orang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan akan memampukan kita untuk mendengar suara Tuhan. Sama seperti kita dalam satu keluarga, kita akan tahu sekalipun orang itu ada di balik kamar, ada di dapur atau dimanapun, ketika jauh kita berhadapan dengan dia, kita akan tahu siapa yang berbicara. Karena apa? Ada kedekatan, ada hubungan yang baik. Tapi ketika kita jarang bertemu dengan orang itu, sekalipun orang itu memanggil kita dengan jarak yang tidak jauh, kita nggak akan tahu itu suara siapa. Jadi untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, kita harus punya sebuah intimasi bersama dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana ada keakraban di dalamnya. Saudara bisa lihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita lihat satu tokoh yang luar biasa intimnya dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat sekali. Nuh punya kehidupan yang luar biasa dengan Tuhan. Perhatikan ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah sebuah perahu, bahtera yang besarnya segini. Dan Tuhan menunjukkan dari mulai bilik-biliknya, ukurannya berapa, saudara bisa bayangkan. Nuh bisa tahu mendengar suara Tuhan. Sampai ukurannya loh Nuh tahu. Dan saudara bisa perhatikan di Alkitab, di sana ditulis bahwa Tuhan berbicara kepada Nuh, kayu yang kamu pakai itu haruslah kayu gofir, kayu aras, kayu Libanon. Saudara itu enggak gampang ya. Sampai segitu detailnya Tuhan bicara kepada Nuh. Kenapa Nuh bisa tahu? Karena Nuh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Allah. Inilah yang membuat dia bisa mendengar suara Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu dekatnya hubungan Nuh dengan Tuhan. Dia mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang mendengar, dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang mendengar itu sama dengan orang yang taat. Orang yang taat itu adalah orang yang melakukan. Saya pernah katakan bahwa taat itu mau dari depan, taat. Dari belakang, taat. Yang namanya taat itu tidak bisa ditawar-menawar, mutlak. Sama seperti Nuh, dia mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dari mulai kayunya, dari mulai ukurannya. Sampai dia masuk ke dalam bahtera itu. Sampai dia harus memasukkan setiap jenis, dia memasukkan binatang dua ya. Setiap jenis itu dua, satu pasang. Supaya apa? Melanjutkan keturunan nantinya. Dia masukkan semuanya. Sampai berapa hari? 150 hari air bah itu menggenangi bumi ini. Dia taat. Sampai akhirnya dia keluar dari bahtera itu sendiri. Saudara, satu persatu kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Nuh. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa mendengar suara Tuhan kalau dia memiliki sebuah intimasi bersama dengan Tuhan. Komunikasi yang dibangun setiap hari ini akan membuat kita itu terlatih dan peka kepada yang namanya suara Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan komunikasi dengan Tuhan setiap hari, jangan pernah berharap mau dengar suara Tuhan. Akan sulit bagi kita, akan lebih kencang suara hati kita daripada suara Tuhan. Suara hati kita itu akan lebih kencang. Ada orang berkata seperti ini, kemanapun engkau pergi ikutilah suara hatimu. Katanya. Saudara yang kekasih, ikuti suaranya Tuhan. Karena suara hati kita ini kadang-kala dipengaruhi oleh emosi kita, oleh perasaan kita.
Coba biar saya bayangkan, kalau kita lagi marah, suasana hatinya bagaimana? Marah, nggak nyaman. Nah, jangan pernah mengikuti apa yang menjadi suara hati kita, tapi ikutilah apa yang menjadi suaranya Tuhan. Hidup kita ini dipengaruhi oleh suaranya Tuhan. Komunikasi yang dibangun setiap hari akan membuat kita terlatih dan peka akan suara Tuhan. Saya ini sudah membangun hubungan tiap hari bersama dengan Tuhan. Waktu mau makan, saya doa makan pagi. Makan siang, saya doa. Makan malam, saya doa. Udah berapa kali? 3 kali. Bangun pagi, doa. Lalu mau tidur, doa berapa kali? 5 kali, saudara. Saya mau tanya, apakah itu namanya intimasi bersama dengan Tuhan? Bukan. Saya nanti akan jelaskan bagaimana intimasi yang sesungguhnya, itu saya akan jelaskan. Itu bukan intimasi, itu bukan hubungan dekat dengan Tuhan. Itu hanya laporan siap gerak Tuhan, saya mau makan. Haleluya. Ketika ikannya enak, haleluya Tuhan, terima kasih buat ayam goreng. Kalau Gia mengatakan ayam goreng enaknya gitu ya. Tapi kalau ikannya ikan asin, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, haleluya, amin. Ikan asinnya nggak disebutkan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, hari ini melimpah, itu kalau ayam goreng. Itu hanya laporan kita saja. Tapi kalau orang berdoa, pada waktu dia makan, dia mengatakan terima kasih Tuhan. Ini berkat yang luar biasa, apapun lauknya, mau tempe, mau teri, ya mau dianteri, ya semuanya katakan terima kasih Tuhan. Karena hari ini aku masih bisa menikmati makan. Itu ada hubungan kedekatan. Tetapi kalau hanya sekedar Tuhan aku mau makan, terima kasih berkati makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, itu laporan. Sama seperti kita melaporkan diri pada waktu kita bangun pagi. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, aku bersyukur, lindungi aku Tuhan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan ada bersama dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih kesempatan Tuhan bicara enggak? Gak sempat, saudara. Itu laporan. Sama seperti komandan upacara, siap gerak, hormat gerak. Saudara yang kasih seperti itu. Kadang kita nggak menyadari, kita berpikir bahwa itu adalah sebuah hubungan. Tidak, itu bukan hubungan. Hubungan itu adalah ketika kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Melalui firman Tuhan, melalui gembala, melalui orang tua, melalui anak-anak kita. Tuhan bisa bicara buat kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk berbicara bagi kita. Tapi kita harus punya kedekatan bersama dengan Dia. Coba perhatikan apa yang dikatakan Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. B. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan ayatnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini intimasi, ini hubungan. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, belajarlah seperti Daniel. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut. Bukan 3 hari sekali, tapi 3 kali sehari ia berlutut. Saudara-saudara yang kasih, orang di seberang kita berapa kali? Haleluya, 5 kali. Saudara dan saya berapa kali? 5 kali juga, Bu. Tadi kan sudah laporan, mau makan, bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah. Wah, lebih dari 5 kali, Bu. Saudara, beda. Kalau kita mau melihat sesuatu yang positif ya, dengan sepupu kita, hal yang memberkati kenapa tidak, ya toh? Banyak cara yang mereka lakukan secara lahiriah, mereka harus bersihkan, banyak hal yang dibersihkannya untuk menyembah Allahnya. Saudara gak perlu bersihkan, masuk kamar, lipat tangan, wah enak banget, ya praktis sekali. Tapi itu pun susah. Hal yang paling mudah sebenarnya, tapi susah kita lakukan. Ayo kita belajar dari tetangga sebelah, sepupu kita. Hal yang positif kenapa tidak? Kalau mereka sampai seperti itu saja ya, kita yang sudah mengenal Allah yang benar, kenapa tidak? Nah, kita bunyi dering HP di tas saja kita bingung. Saudara, orang di seberang sana nggak bawa loh. Itu cuma pakai itu sana berangkat. Nggak bawa, nggak ada kantongnya, apa itu nggak ada kantongnya. Sekarang sudah ada, memang saya melihat kemarin-kemarin sudah ada kantongnya di sini dibuat, ya keren ya bajunya yang seperti ini sudah ada kantongnya. Tapi itu jarang sekali bawa HP, saudara. Ret, siapa ikut di tas itu? Ret, kira-kira ibu pendeta atau pak pendeta tidak melihat? Sebentar lah, masuk tangan satu, buka dulu, oh WA. Lihat dulu WA siapa, ting, satu dibuka.
Lihat WA-nya banyak, buka semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita itu sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Harusnya kita jauh lebih menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Berapa jam sih kita beribadah, apalagi live streaming gak nyampe 2 jam loh ya. Walaupun pada prakteknya kita berjam-jam baru sampai kita rumah itu sore. Ya, tapi setelah tayang paling banter 1,5 jam itu paling banter. Kita bisa menikmatinya, ya bisa enak di rumah, tinggal pakai baju yang rapi, kita beribadah kepada Tuhan. Gak perlu keluar ongkos pergi ke gereja. Kita bisa nikmati suasana yang seperti itu. Saya mau katakan terlalu mudah bagi kita untuk mencari Tuhan. Tapi kadangkala kita gak punya hubungan yang intim. Kurang intim. Saya katakan kurang intim. Karena apa? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan bisa belajar mendengar suara Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dikatakan di sana bahwa 3 kali dalam sehari ia berlutut. Berlutut loh ya. Berlutut itu berarti membuat usaha untuk menghadirkan Tuhan. Ya toh? Dia akan berusaha ya, menghadirkan Tuhan, menjumpai Tuhan dalam situasi yang memang sudah dia siapkan. Berlutut. Lalu dikatakan dia berdoa. Setelah dia berdoa, memuji Allahnya. Ada sebuah penyembahan. Ada sebuah rasa syukur dengan pujian dia naikkan kepada Tuhan. Memuji Allahnya. Memuji Allah itu bisa penyembahan, itu juga memuji Allah. Nyanyi itu juga memuji Allah. Jadi jangan salahkan kalau orang-orang gereja-gereja suku itu nggak pernah menyembah Tuhan. Oh jangan ya. Kita satu dalam Kristus. Nggak ada katanya yang masuk ke surga itu adalah orang-orang Pentakosta. Nggak ada. Yang masuk ke surga itu adalah yang percaya kepada Kristus sampai mati. Dan membuahkan buah roh dalam hidupnya. Siapapun gereja manapun saya mau katakan. Ketika dia menyembah Tuhan itu bisa melalui pujian. Bisa melalui penyembahan. Itu sama. Penyembahan itu kan sebuah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan perhatikan ayat yang terakhirnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Dia biasa melakukannya 3 kali dalam sehari. Kita punya waktu 24 jam. Kalau saya mau tanya, Tuhan minta waktu kita 1/10. Bukan secara materi saja, tapi waktu Tuhan mau 1/10 dari setiap harinya. Hanya 2 jam lebih yang Tuhan mau. Kita punya waktu seperti itu tidak? Kadang kita lupa. Malah cuma bangun pagi tok. Mau tidur sudah blas ngantuk. Bablas yang ini. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini. Ayo belajar untuk membangun sebuah intimasi bersama dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, akan memudahkan engkau mendengar suara Tuhan. Akan membuat kita lebih peka, karena kita sudah terlatih, sehingga kita peka dengar suara Tuhan. Ishak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, karena dia sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan. Daniel bisa dengar suara Tuhan karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nuh bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau dari mulai ukuran kayunya sampai kayu-kayu apa saja yang boleh dipakai untuk membuat batra itu karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Kuncinya cuma itu, miliki intimasi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, masa kelaparan itu terjadi pada masa yang berbeda. Yang pertama, waktu Abraham, masa Abraham terjadi kelaparan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia lari ke Mesir. Dia berpikir bahwa memang negeri Mesir adalah negeri yang penuh dengan banyak makanan. Ini yang membuat dia berpikir saya harus lari ke Mesir mencari makanan karena di sana sumber bahan makanan masih banyak. Sementara di negerinya sudah habis. Dia lari ke sana. Sampai di sana apa yang terjadi? Menimbulkan sebuah masalah baru dalam keluarganya. Istrinya diambil. Terjadilah sebuah malapetaka. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan pergi ke sana. Mesir ini kan menunjukkan sebuah kehidupan yang lama. Mesir. Jadi jangan pernah kembali kepada yang lama. Kehidupan yang lama. Tetap berjalan menuju ke depan. Amin. Tetapi bagaimana dengan Ishak? Ketika Tuhan mengatakan jangan pergi ke Mesir, Ishak belajar dengar-dengaran firman Tuhan. Dia tidak lari ke Mesir. Sekalipun Mesir itu adalah negeri yang penuh dengan makanan. Ishak belajar mendengar suara Tuhan. Dia taat. Inilah yang membuat Ishak mengalami
keadaan yang baik. Amin. Sekalipun kita melihat bahwa tidak ada pertolongan di depan sana, kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kalau Tuhan bilang ya, berangkatlah, berangkat. Belajar mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, suara Tuhan itu akan membuat kita itu menjadi jauh lebih baik. Saya rasa ada banyak kesaksian yang sudah pernah saudara alami secara pribadi, ya. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Makanya ketika kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, saya mau katakan ini akan memunculkan inspirasi-inspirasi baru dalam hidup kita. Dan yang namanya hikmat yang dari Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga apa? Hikmat itu akan memampukan kita untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan di balik krisis hidup yang kita alami. Orang tidak bisa melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang nilai positif di balik krisis yang tidak baik. Tapi kalau saudara belajar untuk mendengar firman Tuhan, belajar dengar firman Tuhan, kita akan bisa melihat masa-masa yang sulit itu pun, masa-masa yang tidak nyaman, masa-masa yang krisis, masa-masa yang resesi, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita harus punya pola pandang yang berbeda. Kita harus punya pola pikir yang berbeda. Orang yang dengar firman Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, dia akan melihat apapun keadaannya, situasi apapun yang terjadi, dia tetap bisa melihat Tuhan Yesus baik dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang menghujat ketika virus ini masuk ke setiap negara-negara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah dewasa akan melihat sesuatu yang baik di dalamnya. Yang dulunya kita tidak kreatif menjadi kreatif, haleluya. Ibu-ibu yang tidak tahu masak menjadi buka-buka resep, walaupun tidak jadi dikerjakannya, haleluya. Tapi setidaknya dia berpikir, saya harus mengerjakan ini. Awal pertama dia mengerjakannya bantat, artinya tidak jadi. Awal kedua dia berusaha, ketiga sudah lumayan enak, walaupun belum bisa dipasarkan. Tapi setidaknya dia mulai belajar kreatif, itu yang terjadi. Saudara lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, tertawa bersama, ya pokoknya makan bersama, yang tadinya tidak punya kesempatan. Ini mengembalikan kita kepada keadaan yang semula, di mana dulu manusia itu seperti itu. Tidak ribut dengan segala pekerjaan yang ada, tidak ribut dengan masing-masing. Tapi mulai belajar untuk saling memperhatikan. Saya mau katakan, selalu ada hal yang positif di balik setiap situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit. Itu yang perlu kita pahami. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah dia belajar mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 26 ayat yang ke-22. Ya, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hal yang kedua yang dilakukan oleh Ishak ketika dia ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa resesi, masa-masa yang krisis, hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia menghindari yang namanya pertengkaran. Saudara yang kekasih, ketika dia ada di satu tempat, dia ada di negeri orang Filistin, berkembang menjadi berpenduduk banyak, ya. Tetapi ketika dia mulai menggali sumur-sumur yang dulu punya bapaknya, ya, dia mulai didatangi orang Filistin. Sumur itu ditutup kembali. Lalu dia menggali sumur yang lainnya. Ketika para gembalanya ada di situ, sumur itu ditutup kembali orang-orang Filistin. Seperti itu. Setiap hari selalu ada cara-cara yang membuat masalah. Akhirnya apa? Dia berpikir ini hal yang memang tidak baik, tapi dia berpikir yang positif. Dia pindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika sumur itu ditutup, dia tidak berpikir negatif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia selalu melihat bahwa di balik semua itu Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Amin. Hal yang kedua, dia menghindari yang namanya pertengkaran. Saya mau katakan saat-saat krisis, manusia itu cenderung saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini gara-gara kamu. Bukan karena aku, tapi karena kamu. Itu yang terjadi, itu yang paling sering terjadi. Karena biasanya orang dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa yang sulit, orang itu lebih gampang sensi itu gampang tersulut, gampang tersinggung. Nah, saya mau katakan orang-orang kalau dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, ini bisa saling menyalahkan. Jadi saya mau sampaikan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini, dimanapun saudara berada, yang ada di rumah-rumah yang jauh, saya mau katakan masa-masa yang seperti ini belajar untuk meminimalisir, ya, meminimkan sebuah
pertengkaran. Belajar untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Di masa-masa seperti itu kita juga mendapatkan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan mendapatkan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber semuanya. Kalau kita dapatkan seseorang cuma kita dapat dia, tapi kalau kita dapat Tuhan kita dapat semuanya. Itu yang Tuhan mau. Kalau mau menang dalam krisis, jaga hubungan baik dengan Tuhan dan manusia. Itu kuncinya. Itulah sebabnya dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan seperti ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, sampai embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau katakan bahwa ayat ini mengatakan bahwa di dalam hidup yang penuh dengan damai, ada kedamaian, di sana akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya mau sampaikan buat kita, Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang ada di rumah, tetap ya hindari yang namanya pertengkaran di masa-masa yang sulit. Karena masa-masa sulit itu adalah masa-masa yang gampang membuat kita itu terpicu dengan emosi. Gampang membuat kita itu tersinggung. Apapun kata orang, apapun pendapat orang tentang kita, tetaplah belajar mendengar apa kata Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini bukan apa kata orang, tapi hidup kita ini adalah apa kata Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau hidup apa kata orang, kita nggak akan pernah maju. Kita akan menarik diri. Kita nggak akan pernah menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu dia tidak mendengar apa kata orang. Dia belajar terus maju. Dia mulai belajar untuk tantangan yang ada dia lalui terus. Karena dia mau berhasil. Tapi kalau kita mendengar apa kata orang, kita nggak akan pernah berhasil. Karena sebaik-baiknya kita, saya mau katakan, namanya orang, pasti ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Saudara tabur 1000 kebaikan, 1 kesalahanmu, habis sudah. Tidak ada artinya. Saudara sudah bantu dia dari mulai dia tidak punya apa-apa, sampai dia punya mobil, punya rumah. 1 saja kesalahan yang saudara buat, selesai. Kebaikan selesai semuanya. Itulah manusia. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan. Harus mengubah pola pikir yang seperti itu. Sekalipun orang itu melakukan banyak kesalahan, itu kebalikan. Tetap lihat sisi baik dari orang itu. Amin. Itu anak Tuhan seperti itu. Harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia lihat kebaikannya ditutup dengan 1 kesalahannya. Kalau anak-anak Tuhan kesalahannya ditutup dengan kebaikannya. Kita belajar dari situ. Bagaimana Ishak bisa tetap berdamai dengan orang-orang Filistin. Itu bukan hal yang gampang. Setiap hari sumurnya ditutup. Padahal sumur itu adalah sumber minum buat mereka. Buat domba-dombanya Ishak yang begitu banyaknya. Sampai akhirnya dia mengatakan kepada gembala-gembalanya, kita pindahlah ke daerah yang sini. Ketika mereka pindah ke satu daerah, tetap saja sumurnya ditutup lagi. Mereka gali lagi sumur yang lain, ditutup lagi sampai beberapa sumur. Sampai akhirnya menemukan sebuah sumur di mana mereka tidak bertengkar lagi. Saudara-saudara yang kasih, ternyata ketika hal itu terjadi, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya Ishak. Saudara-saudara, Ishak tidak marah, dia tidak menuntut balas, dia tidak mempertahankan haknya, sebab itu adalah memang haknya karena itu adalah sumur peninggalan orang tuanya. Tetapi dia terus menggali sampai dia menemukan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Akhirnya apa? Di sanalah dia hidup beranak cucu bersama dengan keluarganya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya, supaya kita mendapatkan sumber yang lebih besar lagi daripada Tuhan, ingat, hindari yang namanya pertengkaran di masa-masa yang sulit. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kalau masa-masa enak itu jarang bertengkar. Karena semuanya enak, bisa saling, ya katakanlah menikmatinya. Tapi kalau masa-masa sulit itu karena gampang, sensi dan lain sebagainya. Kita belajar hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa ya menjadi berkat dimanapun kita berada. Ishak menghindari yang namanya pertengkaran sekalipun di tengah-tengah kondisi yang krisis. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan buat kita. Apa yang kita dapatkan ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit? Hal yang pertama, masa-masa yang sulit adalah masa-masa yang paling efektif untuk kita menerima pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, nikmati pengalaman bersama dengan Tuhan di masa yang sulit.
Jangan berpikir negatif tentang masa yang sulit. Nikmati aja, ternyata di pengalaman, di masa-masa sulit ini ada pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan buat saya. Kalau kita belajar berpikir seperti itu, maka kita akan terus menikmati pengalaman-pengalaman itu. Karena saya sangat tahu sekali, menikmati pengalaman dengan Tuhan tuh enak tenan. Bukan enak saja, tapi enak tenan. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Masa-masa sulit itu jadikan sebuah kesempatan untuk menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, masa-masa yang sulit itu jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mempertontonkan karya Tuhan yang luar biasa. Ini loh, masa-masa sulit sampai saya masih bisa mengatakan, Tuhan, oh Engkau baik. Mempertontonkan kuasa Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih hidup, itu kuasa Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini kita masih bisa menikmati makan, itu kuasa Tuhan. Saudara tahu berapa banyak orang yang ngomel ketika bantuan BLT tidak sampai? Berapa banyak orang menyalahkan negara dan lain sebagainya? Berapa orang menyalahkan pemerintah, RT, RW dan lain sebagainya? Sekalipun memang itu ada. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Amin. Dapat nggak dapat, saya masih dapat pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Kan banyak cara dibuat Tuhan. Tidak harus kita menerima dari pemerintah. Ada cara Tuhan mengirimkan lewat siapa, mengirimkan lewat siapa. Kita nggak pernah berpikir kita mendapatkan bantuan, itu nggak pernah terpikir. Apalagi kalau kita sudah punya integritas anak Tuhan, aduh, justru kita lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Tapi karena memang itu sudah bagian kita, Tuhan kasihnya kirim mana ke keluarga Pak Beni, haleluya. Kita terima. Karena itu bisa jadi upah yang kita tabur selama ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Dan saya lihat anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya banyak mendengar, bahkan teman-teman saya WA, kok saya nggak pernah dapat bantuan ya? Apapun nggak saya terima. Saya katakan, masih bekerja? Masih. Lah kok ngomel? Masih kerja loh ya. Masih kerja tetap ngomel. Tapi kan itu kan kerja itu kan karena kita bekerja. Lah kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa? Itulah sebabnya Tuhan masih memberikan kesempatan bekerja. Itulah berkatnya dari situ. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan buat dia bekerja, ada cara Tuhan yang lain. Ya mungkin lewat bantuan pemerintah, mungkin ada cara-cara yang lain. Aduh, saya mau katakan, yang namanya kuasa Tuhan tuh luar biasa loh di masa-masa pandemi ini. Banyak cara Tuhan yang bisa Tuhan lakukan buat saudara dan saya, yang kita tidak bisa pikirkan. Saya mau saksikan ini anak saya Jose, di tengah-tengah pandemi di mana orang di PHK, dia diterima pekerjaannya. Itu sesuatu yang tidak masuk nalar. Orang di PHK di mana-mana, tapi ketika dia mendapat panggilan, wah, di tengah-tengah pandemi yang lagi bergejolak, bekerja, bagaimana? Kerja, ayo, siap, berangkat saudara. Sampai hari ini memasuki bulan ketiga, 3 bulan. Pandemi berapa bulan? 3 bulan saudara. Orang bisa di PHK, tapi Tuhan tidak menutup mata buat anak-anak Tuhan. Di saat-saat situasi tidak memungkinkan, semua orang mengalami hal yang sama, tapi Tuhan buat cara yang lain. Itu loh. Gak lama beberapa bulan kemudian, anak saya ini mendapatkan sebuah pekerjaan lagi. Bagaimana Tan? Masukkah saya di tengah pandemi seperti ini? Masuk. Haleluya. Jaga diri, pakai masker dan lain sebagainya. Selalu cuci tangan. Itu kan aturan pemerintah seperti itu. Masalah seseorang terkena atau tidak di luar sana, itu dalam kendalinya Tuhan. Kita pun tidak mau mengalami hal yang sama. Dan saya mau katakan, di situasi-situasi yang sulit, pertontonkan kuasa Tuhan. Amin. Artinya apa? Perlihatkan bahwa Tuhan mampu bekerja di luar jangkauan pemikiran kita sebagai manusia. Masa-masa sulit itu bagi kita justru menunjukkan, oh haleluya Tuhan, pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati sesuatu yang tidak terduga oleh pikiran kita. Orang pada bingung, pulang kampung dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan kalau kami pulang kampung 13 orang. Itu gak terbayangkan. 13 orang naik satu mobil itu gak mungkin. Perjalanan 4-5 hari kalau ke Medan sana. Kalau numpak pesawat sudah gak bisa lagi. Kapal laut sudah gak ada lagi. Tinggal satu-satunya adalah mobil pribadi. Mobil pribadi itu harus 2. Belum perjalanan makan, minum selama perjalanan sampai ke Medan. Lalu baliknya lagi. Saudara bisa bayangkan kami banyak sekali. Tapi Tuhan tahu tidak menutup mata untuk hal seperti itu. Makanya
tetap belajar dengar suara Tuhan. Tetap kita belajar dengar suara Tuhan supaya apa? Berkat itu bisa terbuka di sana. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, masa-masa sulit itu adalah masa-masa kita yang paling efektif untuk menerima pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pertontonkanlah kuasa Allah. Amin. Saya mau simpulkan malam hari ini dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada amin? Ini janji firman Tuhan, jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, mendengar bukan hanya sekedar mendengar. Kalau mendengar baik-baik sama seperti kita menasihati anak kita. Justin, dengar baik-baik ya mama bicara. Itu berarti bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukan. Kalau sampai orang tua mengatakan tegar, dengar baik-baik apa yang mama sampaikan, itu bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan. Yang Tuhan mau itu seperti itu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini saudara mendengarnya, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu berkat yang kita terima. Tuhan bisa mengangkat kita dari keterpurukan kita. Tuhan bisa mengangkat kita dari krisis apapun, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis pekerjaan, krisis pelayanan. Tuhan bisa angkat kita semuanya, asal dengar baik-baik suara Tuhan. Saya percaya setiap kita punya rasa rindu untuk kita semakin diperlengkapi Tuhan di masa-masa yang sulit. Amin. Ini merupakan bulan yang baru, kesempatan yang baru untuk kita menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. New normal kita jalani bersama dengan Tuhan. Saya mengundang pemusik WL Singer untuk maju ke depan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Kalau kami sudah belajar mendengar firman Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat di masa-masa yang sulit, kami bisa menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan.
kami justru bisa mempertontonkan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami kepada banyak orang. Terima kasih kalau Tuhan sudah membawa kami dalam keadaan dan masa-masa yang seperti ini, sehingga ini membuat pembelajaran bagi kami untuk semakin dekat kepada Engkau. Kami mau belajar seperti Daniel, 3 kali dalam sehari dia boleh menghadiri Tuhan, menghampiri Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sebuah intimasi bersama dengan Tuhan, belajar hidup semakin dekat kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ini. Setiap pribadi yang sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini, kami yang sakit akan dipulihkan Tuhan, kami yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Penebusan-Mu yang sempurna bagi kami terjadi. Kau membawa kami untuk menikmati hidup yang berharga di dalam Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa baiknya Engkau bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan perjamuan kudus dibagikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Angkat rotimu melebihi kepala. Ini merupakan lambang daripada tubuh Tuhan. Dengar firman Tuhan malam hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus." Makasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Angkat cawan melebihi kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan menikmati perjamuan kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar bagi kami. Ajar kami untuk mengingat segala kebaikan-Mu, segala penebusan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak sembarangan dalam hidup kami. Kami memakai hidup kami hanya untuk belajar mendengar apa yang Tuhan mau, sehingga pada waktunya kami boleh menikmati sorga yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih buat setiap umat-Mu yang sudah menikmati perjamuan kudus malam hari ini. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang kurang semangat berikan semangat yang baru bagi mereka, sehingga setiap umat-Mu boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat setiap berkat yang Tuhan boleh beri bagi kami. Kami menyadari kalau kami boleh bekerja itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, tapi karena Tuhan yang memberi kami kekuatan secara ekstra, sehingga kami boleh bekerja dan menikmati serta menerima upah dari setiap pekerjaan kami. Apa yang kami beri malam hari ini mungkin tidak setimpal dengan apa yang Tuhan beri bagi kami, tapi inilah Tuhan ucapan syukur kami sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan menjadi sebuah hal yang baik dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami di tempat ini. Biar setiap persembahan yang kami berikan dengan tulus hati untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang dimampukan Tuhan Tuhan akan memberikan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Masih dalam suasana seperti ini sesuai dengan himbauan pemerintah, kita masih akan tetap mengadakan live streaming. Jadi ibadah minggu depan akan tetap secara live streaming. Tetap jaga hati, jaga diri supaya hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada WL kembali. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, kekuasaan-Mu lebih dari segala-galanya. Terima kasih buat ibadah yang indah malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami keadaan yang baik. Kami boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh Ishak. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah, dimanapun mereka yang sedang mendengarkan, yang kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika kami mengambil sebuah komitmen untuk belajar dengar akan Tuhan, di masa-masa yang sulit kami tetap membuat hidup kami berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kami akan melihat keajaiban demi keajaiban akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kekuatan dari Tuhan akan memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan setiap umat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang dilakukan oleh tangannya, Tuhan akan membuat berhasil dalam rumah tangganya. Segala harapan, segala impian, segala doa mereka Tuhan, Engkau yang lebih memahaminya. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terjadi bagi setiap umat-Mu. Mereka yang mendengar hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan Bapa seluruh kehidupan kami. Di bulan Juli awal ini Tuhan, ini merupakan bulan awal, minggu awal, di mana kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami menyerahkan juga setiap anak-anak-Mu yang sudah belajar mengembalikan persepuluhan. Biar kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka berikan Tuhan, itu sebagai rasa syukur mereka karena Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Dan setiap tangan yang sudah belajar menepati ketaatannya kepada firman Tuhan akan diberkati lagi kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan memberkati hidup-Mu dari mulai hari ini sampai Maranatha datang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya dan membawa kita semuanya pulang ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kami dari Roket Cermai ingin mempersembahkan pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
karunia-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasa